Hah? Suara siapa itu? Tidak baik malam-malam begini berada di luar rumah. Oh ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian? Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitu kan? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu sudah dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja di kotamu sendiri, makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, menolak ini tidak akan dilanjut. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir semua berujung pada kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membantuku ingin menanggalkan profesi ini. Kembali jadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Ah, kau sih enak. Duduk-duduk saja menyaksikan aku bekerja keras berlatih menjadi dokter di daerah terpencil. Kau tahu, sejak semingguan lalu, sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar. Kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi itu di koran. Katanya Bapak Presiden sudah menetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh bercerita begini, tapi kau harus janji jangan viralkan ini di media sosial. Semua janji? Ah, bagus. Bagus sudah kalau begitu. Sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Oke, aku lanjutkan lagi ceritanya. Dulu ada kasus kehabisan beras di desa ini. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu, perahu pembawa beras katanya pecah setelah menabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga ramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Dibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras. Kami juga ingin modern seperti orang Jawa. Tolong berikan kami beras. Ketika aku coba untuk bicara, Pak Dibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja presiden utus orang-orang Jawa untuk kirimkan itu beras. Kami bukan cuma lapar, kami juga ingin maju, toh. Bapak Koga yang dari tadi itu di belakang maju ke depan. Kulitnya yang hitam, gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa itu memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara, maaf Bapak Ibu, tapi Dokter Rahayu dari Jawa ini cuma ingin membantu kita yang sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu melahirkan kita punya anak. Semua sukarela tanpa meminta ongkos. Jadi tidak ada urusannya dengan beras. Kemudian Pak Dibo memotong. Ah, bagaimana kau bisa bilang begitu Pak Koga? Dulu ada niat baik orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang
sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, dia pasti bisa bawa beras toh. Kemudian aku menjawab, tidak Bapak Tibo, aku beranikan diri untuk memulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama-sama cara mengatasi beras ini. Saya ada usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Kemudian Bapak Tibo, mana pula aku bisa begitu bicara? Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya memperpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang kau coba pikirkan bagaimana kami bisa mendapatkan beras. Kalian pasti berpikir, orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru aku harus manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Kemudian aku bertanya kepada Bapak Tibo, dulu dilahirkan setelah mama punya kerjasama dengan ada punya bapak, no? Kemudian Bapak Tibo menjawab, untuk apa kau tanya-tanya begitu? Tanpa mereka, mana bisa kita ini ada? Begitu toh? Waktu mama dan bapak kerjasama, mereka ada makan apa dok? Kulihat mukanya tambah lucu. Setelah selingkuhkan, seolah melihat warga lain, ia bilang, so pasti makan sagu. Aku tahu yang mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah memelintir kepala. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan pada dia, nah, bapak dan mama kita saja makan sagu, kenapa kita tidak dong? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa sudah bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti sudah modern, tidak lagi disebut primitif. Dari situ kami ingin menjadi modern toh, Bapak Tibo. Jadi modern itu tidak harus makan beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi mereka makan roti dan gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau kita di tanah Papua, ini tumbuh dengan sagu. Kenapa kita tidak makan sagu kan? Kenapa kita tidak makan sagu saja? Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setuju kah? Lalu dia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan denara. Lalu apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita pergi ke hutan dan mencari sagu, lalu kita olah menjadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setuju kah? Kami memang sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampar di sini sudah berubah jadi hamparan pohon sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab atas keadaan ini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari Pulau Jawa. Disitulah aku terus terang mulai merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah,
Mengapa tragedi gizi buruk? Mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk ku bisa bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari ada seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya tidak ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik. Kalimat ini sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tapi setelah sungai tercemar oleh limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma mengasih makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda gizi buruk. Aku merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula yang ingin pulang ke Jawa untuk menjenguk ibu yang sudah uzur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama warga. Melalui segala kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan ini. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham dengannya, tapi di ujung penderitaan inilah kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup. Pak Tibo berkata kepadaku, Dokter Rahayu, masih untung kita punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kita bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa HPV. Kami tahu dokter sudah lama tidak makan beras. Silahkan ya. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah saat seperti ini. Belum sempat aku tanyakan dari mana dia peroleh HPV itu. Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada pesta bakar ubi di desa. Kami undang dokter untuk ikut. Setelah itu, Bapak Tibo pergi. Aku duduk terpaku di atas kursi. Kepala suku yang kupikir kaku dan mengkuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak diperlihatkan. Sepanjang hari itu aku berpikir, biasanya tradisi bakar batu itu diadakan sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi. Berarti ada hal yang istimewa yang sudah terjadi. Kemudian Bapak Tibo berkata, tenang dokter, kami tahu dokter itu orang muslim. Jadi kita tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hibere. Kemudian ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar aku berada di tengah desa, aku bertanya pada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hibere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum dan tak segera menjawab. Pria berbadan kekar, walau usianya sudah di atas 60 tahun itu, cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran, mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal dengan upacara bakar batu kan? Enggak kan? Kalau belum tahu juga, ya gampang. Tinggal kau cari di situs internet. Aku tidak mau monolog ini berpanjang-panjang lagi untuk menceritakan bakar batu. Oke, aku lanjut. Aku cuma ingin katakan, di kumpulan orang-orang itu terdapat orang yang berasal dari luar kampung. Mereka juga cekatan melakukan pekerjaan bakar, lalu memasukkan hibere dan dedaunan hutan sebagai sayuran. Aku tahu tradisi bakar batu banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jaya-Wijaya karena mereka penghasil hibere. Di antara kerumunan warga-warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok berbeda. Seseorang yang diantaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali.
Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas, ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan. Ini orang-orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tio. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa HPR ke kampung ini, seseorang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua. Tentu untuk orang Indonesia toh. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri apa makna dari kata kepala suku itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menungguku di luar.